kita makan daging babi, ya, tapi itu kita beli dari orang. Para peternak di NTT, peternak ayam, peternak babi, itu dia bukan bos, tapi dia kuli. Mengapa? Karena dog atau ayam, anak ayam itu dibawa semua dari Jawa sana. Ya, kalau kita beli di sini. Makan ternak, makanan ayam, makanan ternak bawa dari Amerika, gandum dibawa dari Amerika. Lalu kita beli. Pakan ternak itu setiap tahun orang NTT beli pakan ternak itu 2 triliun, di atas 2 triliun. Ya. Lalu yang kemudian diolah di Jakarta, diolah di Surabaya. Lalu kemudian dikirim ke Nusa Tenggara Timur dalam bentuk pakan siap pakai, ya, pakan yang jadi, ya. Kita nilai uang yang kita pakai untuk membeli pakan ternak itu setiap tahun 2,2 triliun, mencapai 2,7 triliun, hampir mau 3 triliun. Saya senyum-senyum saja. Itu kira-kira Vladianus Arfi, kira-kira indikasinya apa ya? Menunjukkan apa ya? Oh, itu bisa ya. Kita punya uang 2,2 triliun sajalah. Kok bisa ya? Dalam kaitan dengan mata kuliah pertanian lahan kering kepulauan dan pariwisata, budaya pertanian dan kering kepulauan pariwisata, menunjukkan apa itu Vladianus Fanto? Menunjukkan apa? Vladianus, dengar? Hidupkan kamu speaker. Dengar, Pak? Ya. Bagaimana kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kok gampang sekali juga. Kok orang NTT itu bisa punya uang 2,2 triliun, tadi hampir mau 2,7 triliun. Kok bisa ya? Uang didapat dari mana? Pinjaman kah? Orang Amerika kirim kah? Tidak, Bapak. Dari mana uang didapat? Dari hasil kegiatan pertanian yang mereka jalani. Dapat. So simpel dia pun dapat. Jangan berpikir jauh-jauh. Saya sedang kasih kuliah budaya pertanian kering kepulauan dan pariwisata. Bangga bahwa anak Anda itu orang NTT yang punya kemiri banyak, punya mente banyak, punya vanili luar biasa, ya, punya asam yang hutan, kawasan hutan asam. Punya cengkeh, punya kopi, kawasan hutan kopi, ya, seperti itu. Punya kebanggaan. Anda tidak bisa, waduh, saya harus merantau atau saya harus mencari kerja di Amerika. Bullshit, untuk apa mencari kerja di Amerika? Di NTT ini tersedia. Ya, di NTT tersedia. Oke, jadi, oh iya ya, 2,7 triliun. Orang bilang, waduh apa? Kau, artinya begini, kita menunjukkan bahwa kita mampu. Daging babi 1 kilogram 100 pun orang beli dan habis. Kalau orang tidak beli daging babi 1 kilo 100 ribu, berarti orang tidak mampu, NTT miskin. Tiba-tiba kau bilang NTT miskin, bagaimana? Iya kan? Sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Orang Bugis, orang Jawa, ingin cari hidup di sana. Punya rumah mewah di desa-desa, di kampung-kampung. Uang dibawa dari Bugis. Uang dibawa dari Jawa. Tidak. Itu nilai ini perlu ditanamkan kepada Anda yang orang NTT. Untuk tidak boleh pergi bodoh-bodoh sendiri, pergi merantau.
paham itu ya? Paham. Anda masuk ke sana dan koreksi di sana. Kenapa sampai orang Bugis, orang Sulawesi betah tinggal di desa? Kenapa sampai orang Cina itu betah tinggal di desa? Dia tidak bawa dari dia pun tanah Cina datang ke Indonesia, ke Timur, ke Flores, ke Lambata, kalau tidak. Ya. Dia terbawa itu dari sana. Tapi semua ada di sini dan potensi ada di sini. Oke, jadi saya kira begitu. Kita masuk, kamu bisa lihat di halaman 24 ke sana, budaya masyarakat lahan kering di pulau-pulau besar, sedang, dan kecil di Nusa Tenggara Timur. Ya, mungkin untuk sementara Anda ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya mau tutup kuliah karena saya ada ujian skripsi, jadi saya tutup kuliah dulu, ya. Nanti minggu depan baru kita sambung. Tapi seperti biasa, sebentar jam 7 sampai jam 7.15 ada Chan, ya. Anda tulis kembali saya sepanjang perkuliahan ini dan Anda kirim sebentar jam 7 malam sampai jam 7.15. Baik, kalau Anda kirim lebih dulu saya tidak kasih nilai, Anda kirim terlambat pun saya tidak kasih nilai. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 7.15. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup kuliah ini. Mau bertanya silakan. Saya suka-suka sah. Yohana Wulandari. Esto nak kemana? Kalau engkau tanya, saya tanya engkau. Tidak apa-apa. Ya, saya pertanyaan saya tanya engkau, tuh jawab tuh satu pertanyaan tuh. Coba engkau jelaskan sedikit materi kuliah sekarang. Engkau jelaskan sedikit. Tentang kekurangan apa? Kurang dalam sektor pertanian, tentang kekurangan air yang membuat masyarakat di NTT ini tidak berkembang, Bapak. Gitu ya. Jadi masyarakat NTT tidak berkembang karena masalah air. Saya tidak jelaskan seperti itu, kau mengerti salah. Kau mengerti salah. Dan sama juga, nanti kau mengerti salah, kau bodoh terus juga. Ya. Masyarakatnya intinya adalah masyarakat NTT tidak mengerti bahwa NTT ini Timor, Flores, Sumba itu punya potensi bisa memberikan dia hidup makmur dan sejahtera. Itu dia tidak mengerti. Macam kau ini, engkau saya jelaskan lain, kau mengerti lain bagaimana, Esto. Nah, ingat Bapak itu. Dominggus. Dominggus, silakan. Dia ngomong seperti saya ngomong, tapi pemahamannya dia kurang bagus bahwa NTT punya sangat potensial untuk kita bisa hidup sejahtera. Dianus, Rangga. Ya, itu bukan kamu speaker dia. Ya silakan. Saya mau tanya sedikit, Pak. Tanya, boleh. Ya. Kira-kira bagaimana cara pemanfaatan lahan di Nusa Tenggara Timur, Pak? Bagaimana cara pemanfaatan lahan yang dilakukan kerja di pertanian lahan kering di Nusa Tenggara? Kerja toh. Jadi jangan lihat saja. Pergi lihat dia batu-batu, ubah batu itu menjadi roti. Ya, bagaimana pemanfaatannya itu kan ada aturan budidaya. Kalau kita pakai tanam tomat, bagaimana caranya kita budidaya tomat? Ya, kita olah tanah itu secara baik. Bagaimana kita budidaya tomat di tanah di daerah yang berbatu, yang dominan berkerikil.
Nah, bagaimana kita budidaya itu? Kita memanfaatkan lahan itu, ya. Bisa juga kita misalnya di daerah berbatu, tapi kita cari dia pun tanah, kemudian kita buat dia punya wadah untuk menanam. Kita pakai polybag, ya. Kita pakai buat ini petak-petak, lalu kemudian kita isi tanah, lalu kemudian kita tanam, tergantung dari kita mau. Tadi Pak Teknis intinya adalah kau kerja lalu kemudian di sana kau berpikir untuk bagaimana tanah pertanian itu bisa dioptimalkan, ya. Kalau tidak kerja tidak bisa, ya. Dan itu kamu bisa lihat ke petani. Nanti kau pergi bantu petani, dia kerja di mana, dia tanam sayur di mana, dia tanam dia tanam pohon di mana, dia tanam pokoknya dia tanam padi di mana, Anda pergi, ya. Oh ya, bagaimana caranya mengatur jarak tanamnya, ya, kapan tanamnya, kapan beri pupuk. Nah, seperti itu, ya. Memanfaatkan lahan yang optimal itu bagaimana, potensi jarak tanam diatur, ya, jarak antar lubang tanam, antar baris tanam bagaimana, kapan beri pupuk, seperti itu, kapan beri pupuk, dan benih yang bagus itu ya bagaimana. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dia muncul sendiri ketika Anda mau ngolah. Ya, oke, silakan yang lain. Dan takut berkembang, saya juga berkembang. Anda tanya saya juga berkembang. Oh iya ya. Silakan. Ini satu namanya galaksi, ya. Pakai kau mencoba rubah kau nama nih, siapa nih? Galaksi. Nanti sudah saya ada nomor HP lewat. Saya kasih cat dulu. Kalau betul ada tidak rubah, sini ada galaksi, bawah Yohanes Nanong, bagus. Siapa lagi ada mau bertanya? Kalau tidak lagi, saya tutup kuliah ini, ya. Dan Anda baca saja. Minta maaf, ini mas draft, ya, tulisan, tetapi banyak hal yang bagus yang bisa menjadi Anda punya pengetahuan dalam kaitannya dengan tadi saya tegaskan bahwa mata kuliah ini ciri bagi mahasiswa bagi mereka yang kuliah di dia keluar, dia menjadi sarjana, yang salah satu cirinya adalah bangga bahwa dia sarjana dari Undana, bangga bahwa dia sarjana yang mencintai Nusa Tenggara Timur, bangga bahwa Nusa Tenggara Timur itu punya potensi yang luar biasa, ya, anti korupsi. Dia menjadi sarjana yang bebas atau tidak berpikir tentang korupsi. Oke, dari saya kira begitu. Saya sudah pesan tadi, ya. Anda juga sudah terbiasa kuliah dengan Bapak Inas. Saya akhiri perkuliahan. Salif, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, salam, santi, namo buddhaya, om swastiastu, namo buddhaya. Saya akhiri, ya. Terima kasih, Pak.